berbeda dengan Bang Akbar Faisal yang menyatakan bahwa Prabowo butuh sekitar 20 tahun untuk merawat mimpinya jadi presiden. Tapi saya justru melihat Prabowo Subianto itu merawat mimpinya selama 25 tahun. Harus digarisbawahi, untuk bermimpi menjadi presiden di negara ini, suka tidak suka, harus melalui partai politik. Dan partai itu bukan partai orang lain, tapi partai yang didirikan, dibesarkan dan diperjuangkan, dijadikan sebagai kendaraan untuk menang. Ingin saya katakan adalah partai-partai politik yang kalah pilpres, baik yang mendukung Ganjar Pranowo ataupun yang mendukung Anies Baswedan, sejak kalah pilpres mereka selalu menyatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Saya menulis artikel di salah satu koran nasional, judulnya Belajar dari Prabowo Subianto. Yang ingin saya katakan adalah bagi siapapun di negara ini yang bermimpi jadi presiden, ya memang harus belajar dari Prabowo. Saya agak sedikit berbeda dengan Bang Akbar Faisal yang menyatakan bahwa Prabowo butuh sekitar 20 tahun untuk merawat mimpinya jadi presiden. Tapi saya justru melihat Prabowo Subianto itu merawat mimpinya selama 25 tahun. Saat itu karir politik Prabowo pertama kali memang ketika ikut konvensi Partai Golkar bersama dengan tokoh-tokoh penting lain. Di situ ada Bang Abu Rizal Bakri, kemudian di situ ada Surya Paloh, Wiranto, Akbar Tanjung dan seterusnya. Meski pada akhirnya Prabowo saat itu kalah dalam konvensi Golkar di putaran yang pertama, tapi Prabowo tidak patah arang untuk terus merawat bagaimana mimpi untuk menjadi presiden. 2008 Prabowo Subianto membuat partai seperti koleganya yang lain. Di mana Surya Paloh bikin Nasdem, kemudian Wiranto bikin Hanura dan seterusnya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai kendaraan politik oleh Prabowo untuk terus bermimpi berkompetisi dalam persaingan politik. 2009 berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden, meski kalah dari SBY saat itu, berpasangan dengan Pak Budiono. 2014 Prabowo harus rela melawan partnernya di Pilpres 2009, melawan Jokowi yang diusung oleh PDIP, kalah. 2019 juga kalah. Di 2024 takdir menentukan bahwa Prabowo Subianto terpilih secara definitif sebagai presiden. Tentu tidak gampang. Satu hal yang saya kira harus digarisbawahi, untuk bermimpi menjadi presiden di negara ini, suka tidak suka, harus melalui partai politik. Dan partai itu bukan partai orang lain, tapi partai yang didirikan, dibesarkan dan diperjuangkan, dijadikan sebagai kendaraan untuk menang. Ada kecenderungan rata-rata secara umum, para presiden di negara ini, mereka jadi presiden ya karena rata-rata adalah mereka ketua umum partai. SBY ketua umum partai, pendiri, kemudian juga Megawati adalah ketua umum partai, Prabowo Subianto juga ketua umum partai. Jadi kalau per hari ini kita melihat orang pintar, orang hebat, imannya tebal sampai Sidratul Muntaha, nggak bisa maju dalam berkompetisi, jangan salahkan partai. Tapi bikinlah partai seperti Prabowo, bikinlah partai seperti SBY, bikinlah partai seperti Pak Wiranto, bikinlah partai seperti Pak Surya Paloh dan seterusnya dan seterusnya. Karena undang-undang pemilu kita per hari ini tidak pernah direvisi bahwa calon presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Selama gembok kandidasi pencapresan itu ada di partai, maka partailah yang akan menghegemoni bagaimana potret kandidasi persaingan kompetisi di Pilpres yang akan datang. Itu yang pertama, Bang. Nah, yang kedua, dalam teori-teori politik ya, terutama dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, memang ada yang disebut dengan cacat bawaan, presiden minority. Apa itu presiden minority? Ada kecenderungan dalam sistem presidensial itu, presiden terpilih, dia memang dipilih secara mayoritas oleh seluruh rakyat, tapi kecenderungan di parlemen dia menjadi minoritas, lemah dukungan politiknya. Ini yang terjadi pada SBY 2004. SBY suaranya signifikan menang Pilpres, tapi parlemen saat itu cukup lemah. Begitupun terjadi pada Jokowi di periode pertama 2014. Saat itu Jokowi unggul sedikit dari Prabowo Subianto, tapi kekuatan parlemen saat itu juga kalah dari kekuatan Prabowo Subianto, yang berujung saat itu Undang-Undang MD3 direvisi, jatah ketua DPR mestinya dimiliki oleh PDIP, bisa direbut oleh koalisinya Prabowo. Ketua DPR adalah dari Golkar dan wakilnya dari Gerindra, ada dari PKS dan seterusnya. Hampir 1 tahun 8 bulan, Jokowi itu praktis tidak bisa mengimplementasikan semua kepentingan-kepentingan politiknya.
Karena selalu mendapatkan resistensi dan perlawanan dari kalangan parlemen saat itu. Itulah yang kemudian membuat kenapa ada kecenderungan kutukan presiden minoritas dalam sistem presidensil, dan yang terjadi bagi Prabowo Subianto menjelaskan kenapa presiden-presiden yang terpilih secara langsung cenderung merangkul partai politik yang kalah. Tujuannya adalah dukungan parlemen supaya tidak ada resistensi, supaya tidak ada perlawanan, visi misi, janji politik, proyek-proyek mercusuar itu mendapatkan dukungan secara aklamatif. Per hari ini kalau cuma mengandalkan suara Kim di parlemen, tentu belum sampai 50% Prabowo Subianto. Dalam kalkulasi saya kurang lebih sekitar 48. Jadi kalau ada kalkulasi politik terkait dengan kebijakan apapun, soal IKN misalnya, soal makan gizi gratis misalnya, kalau parlemen tidak semuanya mendukung Prabowo Subianto, ini bisa menjadi proyek gagal yang akan mangkrak. Karena akan selalu mendapatkan resistensi secara signifikan. Inilah yang kemudian membuat kenapa Prabowo Subianto kemudian bermazhab ideologi zero enemy, merangkul semua partai politik yang kalah. Nasdem diajak. Tak lama setelah itu kemudian PKB diajak. Tak lama setelah itu PKS juga diajak. Tak lama setelah itu PDIP pun juga diajak. Ini kan mazhab zero enemy. Tujuannya adalah tentu yang paling signifikan untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Meski secara keseluruhan, ini teori politik secara umum terjadi di berbagai negara. Kunci sebuah pertumbuhan ekonomi, kunci sebuah keinginan visi misi itu bisa diwujudkan secara signifikan adalah stabilitas politik. Jadi latar belakang Pak Prabowo yang prajurit dan tentara tentu adalah argumen-argumen stabilitas ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai guidance. Bagaimana semua visi misi, janji politik dan keinginannya selama menjadi presiden di masa yang akan datang, itu semuanya tegak lurus, sami'na wa ata'na dan tidak ada protes apapun. Memang per hari ini Prabowo itu saya kira agak sedikit berbeda dengan Jokowi waktu awal-awal jadi presiden di 2014. Ada satu istilah yang sering dimunculkan 2014 itu, Jokowi ini kan apa yang disebut dengan mengidap triple minority. Satu, posisinya bukan ketua umum partai. Yang kedua, dianggap sebagai newcomer dalam konteks politik nasional. Dan dukungan parlemennya cukup lemah saat itu. Nah, Prabowo kebalikannya. Prabowo adalah ketua umum partai. Yang kedua, dalam konteks pergaulan politik nasional, bahkan internasional, cukup diacungi jempol di atas rata-rata, dan tentu dukungan politik parlemennya muncul secara signifikan. Jadi posisi powerful ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa koalisi gemoy itu terjadi. Semua orang menganggap bahwa Prabowo terlepas dari segala latar belakang sejarah dan kontroversinya adalah sosok yang dinilai memang pantas untuk didukung secara aklamatif terkait dengan bagaimana menyusun postur dan kepentingan politiknya di masa yang akan datang. Inilah kemudian yang menurut saya, Bang Karni, saya berkonklusi seakan-akan memang tak ada satupun partai politik yang tertarik untuk berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Berhadapan-hadapan dalam konteks untuk menjadi oposisi. Sejak awal Pilpres, even PDIP sekalipun tidak kelihatan gestur tubuhnya untuk menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Memang ada sejumlah elit politik PDIP yang cukup kritis dan masih keras menganggap pemilu 2024 itu cukup brutal, ada yang kepetun, per hari ini pun juga belum ada endingnya. Tapi di seberang yang lain, di internal PDIP ada kecenderungan bahwa dengan Prabowo Subianto mereka memang tidak ada masalah apapun. Sebut saja misalnya kubu Puan Maharani. Itu adalah kubu yang sejak awal memang menganggap persaingan politik itu perkara biasa, kalah persoalan biasa. Meski di seberang yang lain kita melihat kubunya Hasto misalnya cukup agresif, agak resisten dan menganggap pemilu itu tidak bisa diterima dengan apa adanya karena diindikasikan dengan sebuah kecurangan dan kedoliman dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah partai-partai politik yang kalah Pilpres, baik yang mendukung Ganjar Pranowo ataupun yang mendukung Anies Baswedan, sejak kalah Pilpres mereka selalu menyatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Yang ada persoalan dengan mereka itu adalah dengan Pak Jokowi. Semua nyaris partai politik. Makanya ketika ada pertemuan antar elit-elit partai, semuanya kemudian menyatakan siap, tegak lurus dan mendukung. Agak sedikit beda kondisi politiknya dengan Pak Jokowi 2014. Sekalipun saat itu kompetisinya memang agak sedikit keras, tapi partai-partai yang kalah Pilpres sangat agresif
dan memilih berada di luar kekuasaan. Prabowo memimpin langsung untuk menjadi oposisi. Jadi partai-partai pendukungnya itu terkesan lebih ingin pro kepada Prabowo sekalipun kalah pilpres dan tidak cenderung ingin bergabung dengan Jokowi. Tapi secara perlahan kalau kita membaca bukunya Marcus Messner yang terbaru, tahun lalu diterbitkan, Koalisi Presiden namanya, memang model koalisi yang dibentuk awal-awal itu 2014 bukan model koalisi yang datang ikhlas lillahi ta'ala ingin mendukung. Tapi ada yang disebut dengan model koersi. Rata-rata partai saat itu memberikan dukungan politik kepada Jokowi, saat itu Jokowi dengan PDIP masih solid, itu karena ada pembelahan secara ekstrim, Bang. P3 terbelah, Golkar terbelah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi model-model akomodasi semacam ini agak sedikit berbeda dengan kondisi hari ini, di mana partai seperti Bang Nasir ini, PKS, PKB, kemudian PDIP, termasuk juga misalnya Nasdem, itu sejak awal sekalipun kalah pilpres, mereka ingin berkomunikasi dan menyatakan dukungan kepada Prabowo.